bersyukur kepada Allah. Mau ngadain acara seperti ini, ngumpul sama-sama, boleh. Motong kambing, undang tetangga, bagikan, boleh. Ajak makan, boleh. Atau nanti setelah acara ini kita pulang satu-satu dikasih amplop 1 juta, 1 juta sama Pak Sumadi, boleh nggak Pak? Bangetan kalau nggak boleh. ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati bersama Sohibul Bait, Sohibul Hajat, Bapak Sumadi beserta keluarga besarnya, kita doakan mudah-mudahan beliau dan keluarga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati bersama Sohibul Wilayah RT 01, Sohibul Wilayah RT 07, RW 12 beserta jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Yang saya hormati Akhinal Kiram wal Mukarram Ustadz Supar selaku Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran At-Taqwa beserta jajaran pengurus yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Akhinal Kiram wal Mukarram Ustadz Yaya Rukmana, mata'anallahu bitulil hayati wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Para sesepuh yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini, yang saya hormati Bapak Haji Bakri dan juga para sesepuh lainnya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan juga yang tidak lupa saya hormati yaitu MC kita yang telah memimpin acara ini, yang telah memberikan waktu kepada saya. Mudah-mudahan beliau juga tetap sehat lahir batin. Dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak para hadirin sekalian, kemarin Pak Sumadi ke rumah saya, beliau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan acara ini dan meminta saya untuk memimpin, juga sedikit memberikan mau'idhah hasanah. Tetapi dengan berbagai macam pertimbangan, yang pertama ini masih berlaku PPKM ya Pak ya. Jadi acaranya jangan terlalu lama gitu ya. Lalu yang kedua, ini sudah jam 1 ya. Jadi Pak Sumadi ini salah ngundang saya. Kalau jam 1 itu waktu saya makan siang Pak. Iya. Jadi nggak apa-apa, ada tausiahnya 5 menit, jam 1:05 selesai gitu ya. Tapi karena yang ngundang Pak Sumadi ini Pak teman lama saya Pak, teman perjuangan saya saat saya jadi RW ini. Beliau bantu saya. Nah karena saya menghormati beliau selaku Sohibul Bait, nggak apa-apa dah tausiahnya sampai jam 3. Sanggup Pak? Saya sanggup ya. Ini acara istimewa Pak.
Tepat banget nih dengan adanya COVID-19, setengah hari ngundang. Ini acara bukan acara syukuran, acara membakar kalori ini. Saya gemuk tuh udah keringetan. Mudah-mudahan acaranya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak para hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang yang berbahagia ini di tengah pandemi Covid yang insya Allah sudah mulai melandai katanya gitu Pak ya. Mudah-mudahan kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita sama-sama berharap mudah-mudahan Covid-19 ini segera Allah angkat. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, pemimpin revolusi dunia akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sangat gembira, bahagia Pak Sumadi bisa mengadakan acara seperti ini, Pak. Perlu Bapak ketahui bahwa acara seperti ini sudah mulai dilupakan, Pak Sumadi, terutama generasi di bawah kita. Di banyak di perumahan Satria Jaya Permai, Pak, yang pindah-pindah itu, yang mereka usia di bawah kita, mereka pindah-pindah aja, Pak. Udah nggak ada lagi acara syukuran-syukuran, mereka nggak pakai lagi tuh. Isul adab. Kalau mau ditanya bagaimana hukumnya, jangan tanya tetangga, Pak sekalian. Kalau tanya tetangga bingung nanti Bapak jawabannya. Ini acara syukuran menempati rumah baru itu biasa disebut dengan walimatul wakir atau walimatul bidah. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, ini perlu saya sampaikan Pak, biar Bapak nanti menghadiri acara seperti ini, dan juga perlu disampaikan kepada adik-adik kita yang mereka sudah mapan, hidup, punya pekerjaan, nanti mau mulai rumah, menempati rumah baru, adakan syukuran. Apa hukumnya? Kita tanya sekali lagi, jangan tetangga, tanya para imam madhab. Ya, beliau adalah pakar-pakar ahli fikih. Karena ini berkenaan dengan ibadah, maka kita mengambil hukumnya dari kitab fikih. Bagaimana hukum walimatul wakirah? Bagaimana hukum mengadakan syukuran menempati rumah baru? Nah, hukum menempati rumah baru atau walimatul wakirah, jumhurul ulama baik dari madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali dan madhab Syafi'i itu mengatakan hukumnya adalah sunnah. Sunnah nih Pak, bukan haram, bukan bid'ah, tapi sunnah. Bahkan dari kalangan ulama madhab Syafi'i itu ada perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan walimatul wakirah, syukuran menempati rumah baru, ya, mereka mengatakan hukumnya adalah sunnah yang pertama. Dan ini yang diakui oleh jumhurul ulama. Mayoritas ulama mengakui ini. Lalu pendapat yang kedua mengatakan syukuran menempati rumah baru hukumnya adalah wajib. Nah, jelas Pak. Jadi tidak ada sedikit pun keterangan yang mengesampingkan tentang kesunahan daripada melaksanakan acara syukuran menempati rumah baru. Dan ini pelajaran Pak. Mudah-mudahan nanti bisa ditiru oleh generasi kita selanjutnya. Nasihatkan kepada anak-anak kita yang mereka sudah mulai mapan hidupnya dan diberikan kemampuan oleh Allah membeli rumah dan akan menempati rumahnya, sampaikan kepada mereka, adakan acara syukuran. Ini hukumnya sekali lagi adalah sunnah. Tadi sudah dibacakan oleh Pak Ustadz Sumandi itu, ayatnya jelas banget dibaca. Apa ayatnya Pak? La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur akan aku tambah nikmatnya. Ini yang ngomong bukan Pak Sumandi, ayat Pak. Beliau ustaz Pak, tuh paham ayatnya. Ya, barang siapa yang bersyukur akan Allah tambah. Betul Pak? Bapak dapat gaji dari rumah, disyukuri Pak, 5 juta, 6 juta disyukuri. Mudah-mudahan bulan depan nanti bertambah 7 juta, 8 juta. Berapapun nikmat yang kita terima, syukurin Pak. Dapat rumah, syukurin, insya Allah nanti akan ditambah lagi. Siapa tahu Pak Sumadi setelah mensyukuri rumah ini akan nanti dapat rumah yang baru lagi.
Bapak punya istri cantik, soleh, syukurin Pak, nanti ditambah istrinya Pak. Amin. Ya Allah, ibu mana di depan. Paling kecil. Pak Sumadimu yang ngomong kan saya. Ini nama cantik. Tambah cantik, maksudnya gitu betul. Tambah soleh, bukan tambah 2, bukan tambah 3. Viral di Satrijaya itu. Jelas saya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Dan sebaliknya, siapa yang kufur, yang gak mau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka azabku sangat pedih. Kalau orang bersyukur dengan melihat nikmatnya, belum tentu ketaatan ibadahnya bertambah. Tapi kalau orang sudah bersyukur, dia melihat siapa yang memberi nikmat itu, insya Allah semakin taat ibadah pada Allah. Hartanya digunakan untuk berinfak. Tapi kalau hanya baru melihat nikmatnya saja, mungkin hartanya gembira dia terima, dia kantongin, dia buat makan dan sebagainya, tidak ada dikeluarkan untuk infak. Ada 3 ciri dari orang-orang yang bersyukur. Ini nanti Bapak bisa koreksi diri sendiri. Boleh juga koreksi Pak Sumadi nanti setelah acara ini. Ada nggak tanda-tanda bersyukurnya beliau? Yang pertama yaitu mengakui dan menyadari bahwa nikmat yang diterima ini adalah benar-benar dari Allah, bukan semata-mata hasil kerja kerasnya. Kan ada Pak, orang disuruh infak, nggak mau Pak, karena dia berpikir hartanya adalah hasil kerja kerasnya, bukan dari Allah. Ini kufur nikmat sekalian. Banyak orang seperti ini Pak, diajak ibadah nggak mau. Kenapa? Saya kerja keras dan wajar kalau saya mendapatkan harta yang banyak, karena ini hasil kerja payah saya. Dia nggak menyadari bahwa itu adalah pemberian Allah. Jadi ciri orang yang bersyukur adalah dia mengakui dan menyadari bahwa yang diterima adalah pemberian Allah. Maka Pak Sumadi sadar Pak, rumah ini bukan semata-mata hasil kerja keras beliau, tapi pemberian Allah. Lalu yang kedua sekalian, sering-sering menyebut nikmat yang diberikan Allah. Tapi bukan riya Pak, bukan Bapak ngumpul di pos ronda terus harta Bapak disebutin semua, bukan, itu riya. Karena banyak diantara kita Pak, lebih banyak menyebut kesulitan kita di hadapan manusia daripada nikmat yang kita terima. Lihat Pak, kalau Bapak ngobrol, itu teman kita banyak ngeluhnya, macam apa permasalahan apa saja disebut. Tapi giliran dapat nikmat diam-diam aja. Lupa bisa lihat sama teman yang biasa dengerin keluhannya, lupa. Ya, makan bakso kumis diam-diam aja, padahal nyebrangnya susah Pak. Nah itu, udah jelas Pak ya. Jadi sering-sering menyebut. Kenapa? Kalau kita ingat setiap pemberian yang diberikan Allah, kita akan terus bersyukur Pak. Bersyukur Pak. Dan yang terakhir sekali, tanda orang yang bersyukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk taat ibadah kepada Allah. Kalau hari ini Pak Sumadi diberikan nikmat rumah, berupa rumah oleh Allah, gunakan rumah ini untuk semakin taat ibadah pada Allah. Adakan sholat ibadah, sholat jamaah di dalamnya. Maka Nabi berpesan kepada kita Pak, ini satu hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumahmu itu sebagai kuburan Pak. Apa sifat kuburan Pak? Sepi, serem. Ada nggak rumah yang serem Pak? Kalau masuk rumah itu kayaknya hawanya panas Pak. Iya, kalau lewat depan rumahnya merinding Pak. Kenapa? Karena rumahnya itu dijadikan kuburan. Maka Nabi bilang, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu sebagai kuburan yang hanya engkau jadikan aktivitas hanya aktivitas dunia saja. Kerja, tidur, kerja, tidur, kerja, tidur. Maka kata Nabi, gunakan nikmat itu sebagai untuk sarana taat kepada Allah. Ya, jadikan rumah ini untuk kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah. Dan saya senang ada beberapa rumah yang dijadikan oleh penghuninya untuk kegiatan sosial yang bersifat kemaslahatan umat. Bagus Pak. Ya. Kata Nabi, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena sesungguhnya setan itu lari terbirit-birit Pak. Dari mana? Dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah.
Maka disunnahkan Bapak kalau punya rumah, mau rumah baru kayak lama kayak sering-sering Pak, sempatkan 1 hari setiap hari baca surat Baqarah. Harus khatam Ustaz, nggak harus. Hari ini 10 ayat, besok 10 ayat nggak apa-apa, terus sering dibacakan surat Al-Baqarah. Ini hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jelas sekalian. Jadi nggak ada nanti kalau Bapak sudah sering baca surat Baqarah dalamnya itu UFO, itu piring terbang, udah nggak ada lagi tuh. Keributan rumah tangga, ya, karena salah satunya Bapak sekalian kita menyangka itu karena ketidakcocokan kita sama istri kan, akhirnya kita ribut. Ya padahal di situ ada campur tangan setan Pak, campur tangan setan, dan setan itu nggak suka kalau Bapak itu akur dengan istri. Nah maka sering-sering baca surat Baqarah. Jelas Pak? Dan hari ini kita sama-sama diajak oleh Pak Sumadi untuk bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur itu hukumnya wajib. Pengaplikasian rasa syukur diserahkan kepada kita Pak. Terserah Bapak mau bagaimana rasa bersyukur kepada Allah. Mau ngadain acara seperti ini ngumpul sama-sama boleh. Motong kambing undang tetangga bagikan boleh. Ajak makan boleh. Atau nanti setelah acara ini kita pulang satu-satu dikasih amplop 1 juta, 1 juta. Sama Pak Sumadi boleh nggak Pak? Bangetan kalau nggak boleh. Nggak, bercanda Mas Sumadi. Ya saya, nah itu pengaplikasian rasa syukur diserahkan kepada kita, dan Pak Sumadi mengaplikasikan rasa syukurnya dengan mengundang bersama kita. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh beliau, apa yang diniatkan oleh beliau dikabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.